Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman saya doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sukses, jauh bertambah bangkit, lebih kuat lagi, jauh bertambah semangat lagi tentunya, dan tentunya jauh bertambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi. Tentunya saja yang gak asing itu channel YouTube-nya Kang Senandi teman-teman. Baik teman-teman, kita nggak jauh untuk mengupas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder. Kebetulan ada yang minta kepada saya pribadi, Kang tolong ceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang dulu Kang Andi itu merasakan dari awal sampai akhir. Kemungkinan kalau dari awal sampai akhir itu banyak teman-teman, buktinya berapa banyak video-video saja belum selesai juga teman-teman ya. Saya akan singkat-singkat saja agar teman-teman bisa memahami, agar teman-teman nggak usah khawatir teman-teman dengan sensasi yang teman-teman rasakan, dengan kekhawatiran, cemas yang atau ketakutan yang teman-teman rasakan itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas teman-teman, karena ini bisa ditangani dengan baik dan tentunya kalian itu pasti sehat, pasti sembuh total, itu pasti teman-teman, itu pasti teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya membahas tentang sampai sampai akhir, agar teman-teman bisa tahu, jangan di skip video-video saya teman-teman, agar teman-teman bisa paham, oh ternyata ini tidak berbahaya, oh ternyata ini tidak apa-apa, oh ternyata ini hanya gangguan mental saja, oh anxiety seperti ini, begitu teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak usah cemas, khawatir, takut yang berlebih, nggak usah teman-teman, karena apapun gangguan resikonya kalian itu ya nggak ada resiko, gangguan yang kalian rasakan itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya gitu teman-teman. Saya akan kupas tuntas teman-teman ya, walaupun hanya beberapa menit untuk teman-teman. Mudah-mudahan video ini saya tujuannya mengedukasi, video-video ini agar kalian itu bisa termotivasi, dan tentunya kalian pasti sembuh seperti saya, pasti teman-teman. Saya doakan itu pasti, dan itu pasti teman-teman. Nah begitu teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kang Senandi, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya jauh bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk terus bikin konten-konten, bikin video-video seputaran tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder teman-teman. Jangan lupa juga tombol notifikasinya teman-teman, tombol loncengnya teman-teman ya, dan like-nya juga teman-teman, agar kalian itu teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis karena permintaan. Saya harus bisa mengupas berbagi pengalaman yang dulu pernah saya rasakan teman-teman. Jangan disikip-sikip teman-teman. Nah, terus juga di sini saya teman-teman bukan ahli. Saya di sini bukan ahli obat, ahli herbal ataupun ahli terapi, bukan teman-teman. Apalagi dokter saya bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu pernah saya rasakan, yaitu sebagai mantan penderita teman-teman, teman-teman. Baik teman-teman, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Jangan ubur-ubur ikan lele ya, bukan ya. Begini teman-teman ya. Yang dulu saya pernah rasakan itu, saya pertama kali kena anxiety ya, itu 2014 teman-teman. Itu yang saya rasakan itu, saya lagi duduk diam, sebetulnya lagi duduk diam gitu. Terus tiba-tiba perasaan itu yang saya pada waktu di pikiran saya, yang saya rasakan itu piar-piaran, les-lesan, muka pucat, terus jantung berdebar. Itu yang dulu pernah saya rasakan teman-teman. Nah itu belum seberapa, belum dikatakan, pikiran kita belum tahu ini anxiety itu apa, disorder itu apa, belum tahu teman-teman. Nah setelah saya udah kerasa, hari itu saya pergi periksa ke puskesmas terdekat. Pada waktu saya periksa ke puskesmas terdekat teman-teman, saya kembali lagi, hanya dikasih kalau nggak salah ranitidin. Iya, ranitidin. Saya hanya dikunyah, minum, selesai, suruh pulang. Seminggu kemudian teman-teman, itu saya lagi duduk diem, nggak ngapa-ngapain, saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh gimana, biasa lah. Tiba-tiba tuh lah rasa itu yang langsung ser-seran tuh langsung timbul lagi, ser-serannya timbul lagi, terus les-lesan, terus piar-piaran, terus pucat mukanya itu, kayak di sini tuh bibir tuh kayak pucat kering, terus tenggorokan kering. Terus juga selain itu saya jantung berdebar juga. Itu pasti itu berdebar terus teman-teman. Itu awal pertama. Nah itu masih belum kepikiran, yang dikatakan anxiety dan sebagainya, belum ke-trigger dengan dengan penyakit-penyakit yang wow, yang belum ada kepikiran, biasa. Hanya begitu saya dirawat, setelah 3 atau 4 hari itu saya hanya dikatakan obat-obat seperti itu aja, obat-obat lambung saja, karena kata dokter saya bilang tuh
harus bed rest, dan saya tuh kecapean dan sebagainya. Terus setiap 3 kali saya rawat itu hanya kecapean, kurang istirahat dan harus bed rest. Saya turutin 2 bulan, saya turutin itu bed rest dan sebagainya, tapi kan rasa itu masih terus-terusan. Dan dari situ setelah 2-3 bulan saya lewat, dan itu banyak sensasi teman-teman, dari les-lesannya, piar-piarannya, ulu hati mengganjal, dada itu terasa panas, tenggorokan kering, terus kepala kelingan, kepala kebas, dan kepala kelengan itu sangat hebat sekali waktu itu saya itu. Cuman teman-teman ya, itu kesalahan saya itu karena panik teman-teman. Saya singkat saja, karena panik dan sebagainya. Itu justru kepanikan itu teman-teman justru bisa menyesatkan kita, bisa menambah kita semakin terpuruk. Nah, terpuruknya tidak berbahaya, cuman terpuruknya semakin terjebak di lingkaran zona anxiety disorder ini teman-teman. Sehingga kita nggak ngerti, yang ada juga pikiran pada waktu itu gue bilang, wah gue mati nih. Waduh, seperti itu aja. Ternyata teman-teman, dari semua yang saya rasakan, itu sampai hitungan saya itu 27-28 kali saya masuk rumah sakit itu. Seminggu 2 kali. Itu cuman saksi teman-teman, saksi dan saudara itu mengatakan 30 kali lebih. Belum yang kontrol-kontrolnya, dalam arti kan saya itu parah teman-teman. 2 tahun itu saya, gimana lah rasanya tuh, saya nggak kebayang pada waktu itu. Dan saya kalau untuk balik lagi, nggak deh. Ternyata semuanya, kenapa bisa 2 tahun bisa yang parahnya itu saya tidak bisa pergi dari zona itu, terus tambah lagi 1 tahunnya belum bisa pergi juga dari zona itu. Saya 3 tahun teman-teman total, yang parah-parah itu 2 tahun. Nah, dari situ saya bilang itu kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena selalu membiarkan otak kita itu selalu membiarkan rasa takut ini menjiwai. Itu kesalahan kita. Nah, sekarang kalian itu sudah ada banyak orang mentor-mentor yang dikatakan yang jauh berpengalaman dari saya. Mungkin teman-teman juga bukan saya doang yang mentor-mentornya. Itu mereka yang sudah sembuh juga, mungkin pengalamannya yang berbeda-beda teman-teman. Mungkin punya tujuannya juga beda-beda. Caranya beda-beda, tapi tujuannya sama teman-teman. Intinya untuk membantu teman-teman agar teman-teman itu jangan seperti kita, jangan seperti saya teman-teman. Kenapa? Saya tuh dulu menjadi orang paling bodoh selama 3 tahun. Bodohnya 3 tahun, gobloknya itu 2 tahun teman-teman. Kenapa bisa gobloknya 2 tahun? Loh, begini teman-teman, saya 2 tahun itu hanya tempat tidur, kamar mandi. Dan rasa itu belum tahu tentang anxiety teman-teman. Belum tahu itu teman-teman. Ketika ada salah satu rekan ataupun alumni ataupun sahabat saya juga itu mengatakan, ini Kang Andi terkena anxiety. Apa itu anxiety gitu kan? Akhirnya saya harus dibawa ke poli jiwa. Saya turutin, walaupun hanya 3 kali saya ke poli jiwa dan sebagainya. Nah, di situ saya cerita, ternyata teman-teman yang membiarkan pola pikir kita sama seperti monyet ataupun seperti binatang yang liar itu ya. Kalau kita didik, kita taliin tuh lehernya, kita taliin dia, kita kasih makan, kita urus ya sebuas-buasnya binatang. Kalau kita urus, kita didik, insya Allah istilahnya dia akan nurut teman-teman. Nah, pikiran ini kita tidak bisa dibikin batasan, karena pikiran itu berhak bebas, liar teman-teman. Jadi kalau seseorang siapapun teman-teman yang berpikir jangan-jangan saya seperti ini, jangan-jangan saya begini, itu bebas. Tapi ingat teman-teman ya, kalian punya batasan, jangan melebihi batas teman-teman. Kenapa? Kalau kalian melebihi batas, itu justru semakin awet sensasinya. Semakin kita terjerumus dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, itu semakin awet kesananya, pasti semakin awet teman-teman. Nah, makanya dulu bodohnya saya seperti itu. Karena saya begitu ada sensasi muncul, waduh, ini selalu dikait-kaitkan tentang penyakit berat, penyakit kronis, dan khawatir. Ya ujung-ujungnya takut alias takut mati, udah seperti itu. Nah, saya bilang itu saya bodohnya dulu, saya seperti itu. Makanya saya dianjurkan untuk kepada kalian semuanya ya, kalian gak usah khawatir. Kalau sudah dicek, kata dokter hanya asam lambung saja, dicek, dirujuk ke psikiater ataupun psikiater, teman-teman gak usah khawatir, karena kalian itu hanya gangguan mental, hanya gangguan cemas saja gitu loh teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah berpikir tentang penyakit berat, gak usah berpikir tentang penyakit kronis, karena ini gak ada hubungannya. Ini hanya gangguan mental saja gitu loh. Kok bisa? Iya, begini teman-teman. Anxiety itu tumbuhnya anxiety itu bisa dalam cara berpikir kita ya, bisa kepikiran. Pikiran kita sudah macam-macam nih teman-teman, udah takut begini, udah ketakutan nih, udah parno dulu dengan penyakit ini selalu digabung-gabungan. Nah, timbulnya kemana? Ke perasaan teman-teman. Dari perasaan yang nggak enak timbullah ke badan, efek akhirnya males. Makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, rata-rata mereka tuh
mau pergi nggak mau. Kenapa? Khawatir, takut, cemas, pokoknya serba salah. Terus juga bergerak pun juga males. Dan rata-rata orang terkena anxiety, gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder, rata-rata mereka itu males ngapa-ngapain. Itu mau keluar rumah pengennya tiduran, rebahan, terus apa, nonton handphone, udah meratapi, gula-gulana, terus berhayal-hayal, pokoknya pengen seperti itu aja. Nah, semakin kalian itu berpikirnya dikatakan hanya memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya, hanya memikirkan kekhawatiran, hanya rasakan sensasi, terus suka berpikir yang tidak gundah-gulana ataupun meratapi. Semakin kalian seperti itu di metode itu tidak dijalankan, ya, semakin dijalankan, itu sekalian akan semakin terpuruk. Terpuruknya kenapa? Sebetulnya tidak berbahaya, tidak. Cuma terpuruknya kita tertunda. Aturan kita bisa 1 tahun, 1 bulan bisa sembuh, akhirnya enggak. Aturan 1 bulan kita bisa sembuh, bisa pulih, akhirnya 1 tahun, kan begitu. Itu tertunda seperti itu. Maka kalian dari sekarang harus pandai-pandai bisa memaksakan diri, melawan rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu. Udah itu. Gak usah sekarang tutup, nggak ada lagi namanya gundah-gulana lagi, nggak ada, teman-teman. Bila mana kalian itu memang sudah jenuh di zona ini, gitu loh, teman-teman. Nah, dulu itu saya tuh bodohnya itu ya, karena saya menuruti hawa takut, hawa khawatir, terus cemas, khawatir, takut, cemas, begitu aja berpikirnya. Kekhawatiran apa? Kekhawatirannya takutnya di jalan bagaimana, kalau takutnya ada apa-apa nanti nggak ada yang nolongin. Itu saya seperti itu. Terus cemasnya, takutnya entah pingsan, entah itu dadakan, entah itu bagaimana lah, pokoknya banyak banget. Dan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu selalu mengganggu bukan setiap hari ya, setiap waktu, teman-teman, setiap waktu yang dulu saya rasakan. Nah, bodohnya saya itu di situ. Saya nurutin rasa takut, khawatir, nafsu. Itu semakin terpuruk, teman-teman. Saya diem. Walaupun tidak membahayakan buat kalian tuh. Nah, ketika sudah enak-enakan nih, udah 2 tahun lebih, saya bisa beradaptasi. Karena cemas saya, khawatir saya, pikiran buruk selalu menguasai kita. Akhirnya itu ya bikin terpuruk lagi, peluk lagi, takut lagi, khawatir lagi, takut nggak berani pergi jauh, nggak berani kemana-mana. Itu dikatakan dari mental kita. Akhirnya saya sadar bahwa ini adalah anxiety. Pikiran ini bebas untuk berpikir kemanapun dan apapun, bebas. Kamu pengen dunia dan seisi milik kamu, milik kita, bebas. Tapi kita punya batasan. Saya sadar diri bahwa, oh iya, manusia itu punya batasan. Ya toh kalau memang terjadi, saya mau apa? Gitu loh. Saya kan sudah takdirkan begini, saya kaya, saya miskin, ya mau apa? Gitu. Artinya teman-teman, kalian harus bisa menerima apapun. Dan orang-orang yang terkena anxiety itu adalah orang-orang pilihan, teman-teman. Orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bahwa kalian itu adalah orang yang paling kuat. Jadi jangan dianggap anxiety ini terpuruk, jangan lihat buruknya saja. Satu sisi dia buruk, satu sisi ada kebaikan untuk kita semua. Dan saatnya kalian itu merubah sifat, merubah pola, merubah akhlak juga gitu ya, agar bertambah baik, bertambah semangat, berpikir kita semakin cerdas. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder ya, apapun sensasinya, kalian nggak usah khawatir. Kang, saya itu kan masalahnya gini, Kang. Saya tuh pusingnya awet, Kang. Betul. Pusing ini nggak ada hubungan dengan lambung. Kok gitu? Iya, yang saya pelajari itu pusing ini nggak ada hubungan dengan lambung. Pusing, keliengan, terus kepala kebas, itu hubungannya dengan rasa cemas. Kok bisa ya? Tuh kan pertanyaan begitu. Kok bisa ya? Gitu. Bisa. Karena pikiran kita terlalu sepaneng. Akhirnya apa? Leher otot kita menegang. Saraf kita tegang. Jadi ke otak nih butuh oksigen, sedangkan sirkulasi darah kita kurang bagus, kurang maksimal. Karena kita nggak olahraga. Rata-rata orang gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder itu males. Itu olahraga alasannya takut, khawatir, cemas. Udah alasannya begitu doang. Nah dari situ teman-teman ya, akhirnya apa? Karena oksigen otak butuh oksigen. Nah, suplai oksigennya kurang. Gitu. Kira-kira itu bahaya nggak, Kang? Enggak bahaya. Hanya mengganggu saja gitu loh. Nah, dari situ teman-teman akhirnya kita punya pikiran yang down lagi, punya khawatiran yang dikatakan lebih seperti ini. Tapi teman-temannya, gangguan itu seputaran gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic tidak berbahaya. Nah, apakah hubungan tadi pusing dengan lambung? Nggak ada hubungannya. Lambung itu hanya tugasnya dia mencerna makanan, selesai gitu. Terus kenapa pusing itu daripada sepaneng? Pikiran kita terlalu sepaneng, pikiran kita terlalu over,
Akhirnya otot saraf dan leher tuh menegang. Akhirnya ke kepala ini ada yang cekat-cekit pindah-pindah, ada dari dari mata nih ke sini ketarik gitu loh teman-teman, ketarik tuh. Itu wajar, kayak kenceng banget tuh, jangan-jangan tensinya tinggi. Enggak. Itu memang dasar kita terlalu sepaneng, terlalu khawatir, cemas yang berlebih itu teman-teman. Terus kepala nih belakang kebas. Terus kadang-kadang suka pindah-pindah, itu wajar karena pikiran kita yang selalu menegang, pikiran kita yang selalu over, terlalu sepaneng. Itu saja teman-teman. Mata buram ataupun daripada telinga yang berdengi sama. Itu dari pola pikir kita yang terlalu tegang. Dan semuanya dari mana sih? Semuanya dari pikiran, dari stres kita. Nah, ketika sudah semakin lama kelamaan nih pusingnya nggak hilang-hilang, lemesnya nggak hilang-hilang, sepanengnya nggak hilang-hilang, akhirnya timbul stres. Nah, stres itu akhirnya turun lagi teman-teman. Dari stresnya itu ada dia akan menimbulkan namanya hormon kortisol, yaitu hormon stres. Dia naik lagi, akhirnya asam lambung reflux lagi, timbulnya apa? Sesak. Terus dada seperti mengganjal, leher seperti kecekek gitu kan. Terus dada panas gitu kan, ulu hati kayak mengganjal. Perut bunyi gitu. Terus semua persendian semua sakit. Dan itu semua akibat dari mana? Dari stres. Kok kenapa ya NC itu kok bisa stres? Kenapa ya gangguan asam lambung kok dengan stres? Semuanya daripada stres kita, karena ini seolah-olah penyakit ini nggak hilang-hilang, apa dan apa, selalu bertanya-tanya. Akhirnya kita bikin stres. Setelah bikin stres, akhirnya hormon kortisol mulai ngumpul lagi, akhirnya asam lambung reflux lagi. Makanya saya anjurkan tetap olahraga dengan konsisten. Olahraga itu yang saya lakukan seperti itu. Saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Mungkin awal-awal waktu saya keluar masuk rumah sakit selama 2 tahun itu ya memang saya akui obat, cuman obatnya nggak diminum gitu. Cuman di rumah sakit hanya dikasih obat apa namanya yang disuntik itu teman-teman ya. Tapi setelah pulang rumah saya nggak pernah minum obat, nggak mau gitu teman-teman. Nah dari situ saya lepas obat. 1 tahun saya pemulihan itu saya lepas obat, tapi nggak pulih-pulih teman-teman. Akhirnya saya menganjurkan dengan udah 3 tahun saya tetap harus berontak dan amat saya harus sehat, saya harus sembuh, karena saya bilang pertanggungjawaban saya masih banyak teman-teman ya. Saya lakukan tuh namanya olahraga pagi, saya beraktivitas ya. 1 minggu tuh ada berasa, 2 minggu, 3 minggu udah kelihatan, 1 bulan sampai sekarang teman-teman. Mungkin 2 tahun yang lalu saya sampai sekarang olahraga itu saya bilang kalau ada kesempatan saya tetap olahraga, dan olahraga sangat penting dan itu sangat membantu buat teman-teman untuk penderita gangguan seputar gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Jadi gitu teman-teman ya. Terus ya kalau jantung berdebar bagaimana Kang? Anggapannya terus kalau jantung berdebar itu emang sakit jantung gitu ya? Enggak. Tapi kan dada saya suka sakit, selain berdebar, dada saya suka sakit juga Kang. Enggak masalah. Gitu. Karena itu bukan jantung. Kalau dada atau jantung berdebar wajar karena kalian itu lagi stres, lagi cemas, lagi khawatirnya tinggi. Seperti itu wajar aja. Terus dadanya sakit. Nah, efek dari stres tadi, efek dari jantungmu yang berdebar karena ketakutannya, otomatis otot ini semua saraf menegang. Nah, termasuk otot dada nih. Otot dada sebelah kiri saya ini pasti menegang, dia akan sakit. Itu ada imbasnya dan itu wajar, dan itu otot teman-teman, bukan jantung. Bukan jantung, tapi kan saya sesek Kang. Kalau sesek itu karena gini nih, jangan kebanyakan scrolling, jangan kebanyakan dapat informasi dari Google, jangan, selalu nggak benar. Ada pun orang yang mengatakan, oh ini bahaya. Sebetulnya gini teman-teman ya, gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman tidak berbahaya sama sekali. Ada kok buktinya yang lebih parah dari saya, ada 10 tahun, 15 tahun, bahkan saya 17 tahun sampai 20 tahun, 23 tahun loh. Kemarin saya nemu 23 tahun Kang saya untuk menderita. Mereka bisa sembuh. Artinya tidak berbahaya sama sekali. Dan mereka sudah sampai sembuh total, bisa beraktivitas lagi. Bayangkan umur hampir 48 tahun teman-teman. Dia terkena umur dari 30 sekian, 23 tahun dia kena. Bisa sembuh total. Bisa sembuh total, dan itu dampaknya selama kamu mempunyai asam lambung atau gangguan seperti ini, kira pernah yang apa aneh-aneh nggak yang dikhawatirkan? Dan 99,9% apapun yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi teman-teman, nggak pernah terjadi. Itu hebatnya di situ. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ini adalah dikatakan ini hanya gangguan mental saja teman-teman. Lalu gimana Kang cara pengobatannya? Cara pengobatannya apanya dulu? Ada yang mengatakan lambungnya dulu, ada yang mengatakan ansinnya dulu. Kalau saya pribadi, teman-teman saya nih, saya pribadi ya, walaupun saya punya asam lambung, saya yang diobatin itu adalah anxiety-nya dulu. Kenapa? Kalau anxiety-nya kita sudah normal, stabil, otomatis lambung tidak akan terganggu. Loh kenapa? Selama kamu nggak punya luka lambungnya, nggak punya gastritis ataupun fungsionalnya, dikatakan itu aman, teman-teman, aman. Nah, kalau misalnya gastritis ataupun lambung yang luka itu beda lagi ceritanya, beda lagi. Itu ada video-video saya sebelumnya.
itu tentang mah yang akut, tentang lambung yang luka, itu udah saya bikin video sebelumnya teman-teman. Jadi buka saja video-video saya teman-teman. Nah, bagi yang tidak disertai dikatakan asam lambungnya disertai dengan anxiety, asam lambung memang tidak apa-apa gitu, hanya asam lambung biasa saja, hanya diakibatkan daripada anxiety, maka saya kasih tahu anxiety-nya dulu diobatin. Kenapa? Senormal-normalnya kalian punya lambung normal teman-teman. Kalau kalian itu selalu berpikir terlalu sepaneng, terus dikatakan anxiety yang tidak bisa dikontrol, cemas yang nggak bisa dikontrol, itu memancing teman-teman. Mancing apa? Mancing asam lambung untuk reflux, kumat. Nah di situ teman-teman, makanya saya sarankan buat teman-teman, maka yang fokus ngobatinya adalah ke anxiety dulu, melawan mental. Dan satu kata teman-teman, hanya dilawan saja sudah. Kamu lawan apapun dia. Kamu nggak usah khawatir, Kang. Saya tuh udah belajar lari-lari, sudah belajar jalan kaki, udah belajar olahraga. Tapi Kang, masalahnya saya kayak mau pingsan, saya balik lagi. Kamu jangan fokus dengan sensasi. Sensasi yang kamu rasakan itu apapun ya teman-teman. Sehoror-horornya sensasi untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, cilewil-lewil. Udah. Gak jadi masalah, itu tidak berbahaya. Nyatanya ya, toh kalian juga tidak berbahaya. Sampai sekarang, apa yang dikhawatirkan oleh kalian? Pingsan kan? Mana? Saya pun begitu, yang dikhawatirkan pingsan ataupun enggak. Saya enggak pingsan-pingsan sama sekali sampai saat ini. Awal-awal memang sangat berat teman-teman, tapi jangan mengatakan berat. Coba dulu pelan-pelan ya teman-teman. 20 menit, coba setiap hari kita 20 menit. Kalau sudah stabil normal, tambahin lagi 30 menit terus sampai mendapatkan 7.000 sampai 10.000 langkah setiap hari. Dan itu sangat luar biasa teman-teman. Dan itu membantu, jangankan gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, bahkan sampai penyakit yang lainnya pun juga bisa sembuh total. Cuman olahraganya jalan kaki untuk menambahkan hormon bahagia, dan itu sangat menstabilkan tubuh teman-teman. Metabolisme tubuh juga sangat luar biasa teman-teman. Dan itu sangat membantu untuk kalian semua teman-teman. Nah itu teman-teman harus bisa menjaga, bukan hanya pola makan saja gitu. Kalau saya dulu memang bebas, saya terkena anxiety itu saya makan gak ada yang dilarang. Saya makan aja teman-teman, makan aja. Jadi Kang, saya gara-gara makan ini saya jadi kumat. Jangan salahin makanannya teman-teman. Kalau kalian takut dengan makanan, itu salah besar. Makanya kalian tuh berapa lama kalian tuh sudah memantang makanan? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun udah memantang makanan. Mana sensasinya? Apakah teman-teman itu bisa hilang sensasinya? Buktinya tetap aja sensasinya pasti timbul kan? Berarti bukan dari makanan. Semua itu ya diakibatkan daripada pola pikir kita yang kurang baik. Selalu seludon, selalu takut. Makanya kalian tuh BB-nya berkurang, BB-nya turun. Kenapa? Karena terlalu banyak memantang makanan. Salah. Kalau kalian memantang makanan tuh salah. Bagi yang asam lambungnya dikarenakan anxiety loh ya. Salah. Takut makan ini, takut apa? Takut kolesterol, takut darah tinggi, takut kena gula, karena takut diabetes segala macam. Bro, kalian itu normal. Kalian itu hanya gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Kalian itu hanya anxiety disorder doang. Wajar, apapun sensasi yang keluar daripada tubuh kalian adalah psikosomatis atau psikosomatik, dan itu tidak berbahaya dan wajar. Kita mempunyai namanya otak amigdala yang selalu memberikan respon pikiran yang negatif, khawatir, takut, cemas, wajar, tapi jangan berlebih seperti itu. Jadi kalian jangan pernah memantang makanan, boleh, yang nggak boleh itu yang berlebih teman-teman, itu saja yang nggak boleh itu yang berlebih. Jadi kalau kalian punya asam lambung, punya anxiety disorder ataupun psikosomatis ataupun hipokondria, kalau kalian takut dengan makanan, salah besar teman-teman, salah besar. Ya musuh kalian itu adalah pikiran kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kamu bisa melawan diri kamu sendiri. Kamu harus pergi. Yang sekarang ya, dulu mana kita yang dulu pergi kemana-mana sendiri, tanpa harus mikir. Ke pasar pun kita sendiri, main pun selalu sendiri. Sekarang kita mau pergi aja mikir. Giliran sudah pergi, sudah jauh, udah ngumpul sama teman-teman, pengennya cepat pulang. Seperti itu aja. Mau sampai kapan? Justru di situ kesempatan kalian untuk mendobrak mental bocing, mental gadungan ini teman-teman. Bentuk lagi mentalnya, menjadikan mental benteng Takeshi, biar kalian kuat. Jangan nurutin mental bocing, mental gadungan ini teman-teman. Jangan diturutin, kamu lawan. Mau tidak mau, satu kata untuk lawan. Rasa khawatir kamu, rasa takut kamu, rasa cemas kamu, lawan. Katakan dengan asam lambung, cilewil-wil, udah beres. Oh, jangan pikir no. Bahasanya seperti itu teman. Saya pun sama dulu. Bagaimana saya harus melawan rasa takut, cemas, dan ini semua teman-teman. Sensasi yang timbul semuanya, yang timbul pada diri kita itu diakibatkan rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih teman-teman. Karena kita belum apa-apa, takut, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit berat, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan jangan-jangan saya nanti mau
dadakan nanti gini. Selalu begitu, udah puter-puternya itu mulu. Nah, untuk kalian saya kasih tahu, jangan belajar masa bodoh, belajar dablek gaere, dablek masa bodoh gitu. Belajar masa bodoh, bodoh amat lah. Saya dulu begitu prinsipnya, gua mau mati deh, mau pingsan bodoh amat. Yang penting saya olahraga, saya pergi, bodoh amat saya pertahankan. Saya tidak mau pulang. Walaupun sehari, 2 hari, 3 hari, terus saya belajar seperti itu untuk adaptasi, teman-teman. Lalu saya catat, teman-teman, saya bikin jurnalis ya, bikin catat ya. Saya takut pergian orang banyak, saya takut pergi ke sini, saya catat. Dan lalu setelah saya catat, saya lawan teman-teman satu persatu. Dan saya lakukan setiap waktu di mana ada saya kesempatan, saya lawan. Itu, teman-teman. Nah, sehingga saya bisa seperti ini memang gak gampang, tapi saya yakin, teman-teman, saya yakin saya yang parah aja bisa sembuh total, teman-teman. Apalagi kalian pasti sembuh total. Coba teman-teman tanamkan metode-metodenya dari saya. Oh, gratis, nggak bayar. Hanya pagi bangun, kita mandi terus olahraga, terus siangnya hindari tidur siang, hindari rebahan, hindari ngelamun, banyakin bersosialisasi. Itu sangat dikatakan mudah, teman-teman, mudah. Coba maksan yang susah itu apa? Melawan rasa takut kamu, melawan rasa cemas kamu, melawan rasa khawatir kamu. Itu yang bikin kamu takut kan, yang bikin kamu susah itu di situ. Nah, kalau kita nurutin rasa takut khawatir, kita gimana mau pergi sehebat apapun dokternya, sehebat apapun ahlinya, sehebat apapun mentornya. Kalau kalian menurutin rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, aduh, kita nggak akan pernah bangkit daripada zona ini, teman-teman. Makanya saya sarankan buat teman-teman, apapun agamanya, dari mana sukunya Anda, saya nggak peduli. Gitu, nggak peduli kalian dari suku mana, dari agamanya apa, yang jelas saya akui kalian adalah saudara saya bikin kalian itu jauh lebih sehat, jauh lebih harus sembuh total, teman, sama seperti saya. Udah bisa kemana-mana lagi, dalam 1 minggu bisa keluar kota kemana lagi, dan itu saya begadang lagi, saya ngopinya lagi, sudah berantakan lagi, teman-teman. Karena saya tahu kalau ini, oh, ini gangguan mental, ini pola pikir yang tidak ada penempatan gitu, bukan penyakit. Kita itu hanya kena mental doang, jangan salah loh, teman-teman. Jadi jangan ada hubungan, oh ini gua gak masalah, saya pernah maksain ngopi, saya pernah maksain bukti nggak apa-apa, walaupun keringet dingin keluar wajar. Karena apa? Kaki dingin, keringet dingin, tangan dingin, semuanya serba dingin, jangan berdebar, wajar, karena kita lagi tegang, ditensi. Jangan coba-coba ditensi, pasti naik tensinya. Kenapa? Ya wajar, karena pikiran kita lagi sepaneng, dan itu normal, mas bro, itu normal. Don't worry, nggak usah khawatir, tenang aja, kalian itu happy ending, ujung-ujungnya kalian akan bahagia nanti, teman-teman ya. Kalian kalau udah sehat, sembuh total, kalian akan ketawa sendiri, akan lucu sendiri, pasti akan lucu sendiri. Kenapa? Waduh, gua dulu digoblokin banget ya sama NCT ya, gua bodoh banget ya, jadi orang yang paling bego banget, pasti, teman-teman. Nyatanya kalian pergi ke pasar, pergi ke undangan, terus nengok orang sakit, waduh, di situ pengennya pulang, begitu pulang, kumat enggak, biasa aja. Karena tempat yang paling nyaman untuk orang-orang penderita gangguan asam lambung gede NCT psikosomatis hanya 2, teman-teman. Yang pertama, yang utama, tempat yang paling damai, yang paling nyaman itu adalah IGD. Ya tuh di situ. Yang kedua di rumah sendiri, diem di situ. Iya, karena dia punya khawatir yang berlebih, cemas yang berlebih seperti itu, dan itu wajar-wajar saja. Nah, kalian mau sampai kapan? Pertanyaannya itu, mau sampai kapan kalian seperti ini terus? Itu pertanyaan buat dari saya untuk Anda ya semua. Mau sampai kapan? Mau nunggu lebaran nanti? Mau nunggu sampai lebaran tahun depan lagi? Enggak, teman-teman. Kalian harus bangkit. 1 minggu, 1 bulan kalian kalau udah menonton video-video saya dari awal sampai akhir, teman-teman, sering nonton live saya, kalian harusnya ada kemajuan. Kalian harus lebih bangkit, tambah semangat lagi, tambah happy lagi. Yang dibutuhkan para penderita gangguan asam lambung gede NCT psikosomatis itu ya bukan obat, teman-teman. Tapi apa? Yaitu orang yang bisa menerima curhatan kita, orang yang bisa menerima yang bisa merangkul kita. Kalian itu hanya butuh bahagia, karena kalian harus bisa lepas, terbebas daripada zona pikiran-pikiran buruk negatif ini, teman-teman. Itu saja, teman-teman. Jadi, oh iya, makanya saya bilang banyakin bersosialisasi, walaupun teman-temannya, apunten, walaupun cemasnya ada, khawatir ada, sensasinya timbul, sensasinya selalu nimbul, nggak apa-apa. Ya toh, si yang sering rasakan sensasinya itu mulu, teman-teman. Capek kita. Kalau nggak ini udah itu aja sensasinya. Nah, sensasi itu tidak membuat kamu mati. Dari sensasi jantung berdebar, dada juga agak sedikit berat, ulu hati mengganjal, tenggorokan sakit, hidung mampet, kadang-kadang napas berat dan sesak, telinga berdenging, mata buram, perut sakit, walikat semuanya, persediaan sakit, kaki dingin, kepala dingin, terus sampai tangan juga dingin, semuanya keringat dingin keluar. Waduh, pokoknya macam-macam, keleyengan,
kebah dan semua, ayo serasa kayak mau pingsan dan semua pandangan gelap, itu tidak berbahaya dan itu tidak membuat kamu mati. Untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan gak bakalan. Mana? Saya belum pernah dengar tuh. Yang namanya saya pingsan gara-gara begini, gara-gara ini, gara-gara asam lambung, nggak ada. Asam lambung paling nggak enak doang di perut, terus kayak begah doang, udah itu asam lambung. Tapi kan kenapa sampai ke kepala? Itu daripada otot penegang kita yang terlalu stres, yang terlalu sepaneng, yang terlalu dikatakan bukan hanya stres saja, hanya dikatakan terlalu over. Wajar kalau menimbul banyak sensasi itu teman-teman. Jadi tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Silahkan kalian cek teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman sekarang ya, mau tidak mau teman-teman harus bisa melawan. Dan kalian harus sabar. Sabarnya begini teman-teman. Menerima setiap kondisi apapun sensasi yang muncul, yang datang kepada diri teman-teman sekalian. Kamu terima, kamu nggak bisa menolak sensasi datang. Di sensasi itu bisa timbul dikarenakan daripada pola pikir kalian, rasa takut kalian, rasa cemas kalian yang terlalu berlebih, yang terlalu over. Jadi wajar. Jadi semua sensasi tidak berbahaya sama sekali, gak usah khawatir, dan kalian pasti sembuh. Udah pegang itu, kalian pasti sembuh dan kalian harus ada perkembangan. Itu teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan saya sambung lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan video-video edukasi saya teman-teman bisa termotivasi oleh video-video saya, dan mudah-mudahan teman-teman, bukan mudah-mudahan, dan kalian pasti sembuh dan tetap semangat. Kucing tetap semangat, nggak usah takut dengan sensasi, nggak usah khawatir tentang sensasi. Kalian tetap olahraga pagi, semangat pagi, insya Allah teman-teman kalian akan pulih sembuh total. Nanti kalau sudah pulih dan sembuh total, tolong teman-teman juga harus bisa mengedukasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain, bagi teman-teman ya. Kenapa? Kasihan teman-teman yang lain, kita bantu teman-teman. Yang apa tujuan kita adalah khairunas anfa'um linas, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja insya Allah teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makhluk otomatis. Saya manusia biasa, teman-teman dan mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat. Jangan lupa bahagia.